Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Nur Amalia Baitin dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemerintahan darurat Republik Indonesia atau biasa disebut dengan PDRI. Terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia diawali pada tanggal 19 Desember 1948 di mana Belanda melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda yang kedua ini diawali dengan Belanda menerjunkan pasukan payungnya untuk menguasai seluruh antero lapangan terbang Maguwo. Dan beberapa pimpinan RI seperti Soekarno, Mohatta, Sultan Syahrir, dan Agus Salim ditawan oleh Belanda. Hal ini membuat Syafruddin membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat pada tanggal 22 Desember 1948. Pada tanggal 22 Desember ini Belanda telah menguasai Bukit Tinggi. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta diasingkan di Bangka. Selanjutnya, pada tanggal 22 Januari 1949, Konferensi New Delhi dilaksanakan. 23 Januari 1949, radiogram tentang berdirinya PDRI dikirim kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya di Aceh Tengah. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1949, PBB membentuk Komisi untuk Indonesia, yaitu UNCI atau biasa disebut dengan United Nations Commission for Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 14 April 1949 dilaksanakan perundingan Romroyen di Jakarta yang diwakili oleh Muhammad Rom dari Indonesia dan Van Royen dari Belanda. Perundingan Romroyen ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, Yogyakarta akan dikembalikan di tangan Indonesia. Yang kedua, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Pada 10 Juli 1949, Syafruddin beserta rombongan PDRI tiba di Yogyakarta untuk bertemu Muhammad Hatta. Pertemuan mereka menghasilkan kata sepakat dalam perundingan Romroyen tersebut. Pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin mengembalikan mandatnya kepada Soekarno dalam sidang kabinet Hatta. Ini juga yang menandai bahwa PDRI akan berakhir. Dan pada tanggal 14 Juli 1949, serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pemberian mandat kepada Syafruddin Prawira Negara. Pada saat itu Soekarno dan Hatta berada di Yogyakarta. Mereka ditawan oleh Belanda. Sebelum penangkapan, Soekarno dan Muhammad Hatta memberi mandat melalui telegram kepada Syafruddin Prawira Negara yang sedang berada di Sumatera Barat untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jika Syafruddin gagal, maka mandat tersebut akan diberikan kepada MRA Maramis untuk mendirikan pemerintahan di New Delhi, India. Namun Syafruddin ternyata tidak pernah menerima telegram tersebut. Beberapa bulan kemudian setelah PDRI dibentuk atas inisiatifnya, barulah ia mengetahui tentang adanya mandat yang dibuat oleh Soekarno dan Hatta. Dengan terjadinya PDRI di kota Bukit Tinggi, ini merupakan ada beberapa alasan mengapa Kota Bukit Tinggi menjadi lokasi PDRI. Saat terjadinya agresi militer II, ibu kota Yogyakarta jatuh di tangan Belanda. Belanda menyebut itu sebagai aksi polisional. Saat itu, Presiden Soekarno memilih Bukit Tinggi sebagai ibu kota Indonesia di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pemilihan Bukit Tinggi sebagai ibu kota ini juga bukan tanpa alasan, sebab di sana ada Syafruddin Prawira Negara yang memang disiapkan untuk memimpin PDRI jika para pemimpin pemerintahan tertangkap. Sama seperti Yogyakarta, Bukit Tinggi juga dikelilingi oleh benteng alam yang dapat melindungi ibu kota sekaligus pertahanan dari serangan militer musuh. Di sini terdapat beberapa strategi PDRI. Strategi PDRI yaitu yang pertama, membentuk tim mata-mata atau spion pengintai atau biasa disebut dengan tentara semut. Tentara semut ini dibentuk oleh BPNK, Badan Pemerintahan Nagari dan Kota. Dan yang kedua, PDRI melakukan perang gerilya. Selanjutnya, ada kebijakan yang dilakukan PDRI. Yang pertama, memimpin perjuangan dan mengkoordinir perjuangan di Sumatera dan Jawa. Dua,
adanya perjuangan antara di bawah pimpinan Panglima Besar. Yang ketiga, mengadakan hubungan dengan luar negeri dan memberi data-data tentang keadaan perjuangan di dalam negeri. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, Belanda semakin membenci dan memusuhi PTRI. Maka dari itu, Syafruddin selaku ketua PTRI selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena Belanda sangat mengincar ketua PTRI tersebut untuk dihancurkan. Namun, bukan berarti PTRI tidak berani untuk melawan. Justru itu, PTRI berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan melalui dua jalur sekaligus, yaitu jalur militer dan jalur diplomasi. Yang pertama, jalur militer. PTRI mendirikan beberapa pangkalan militer di Sumatera pada 1 Januari yang bertujuan sebagai alat bertahan dari tentara pemerintahan Belanda, sehingga PTRI masih terlindungi dari serangan musuh dan eksistensi Indonesia masih ada. Yang kedua, jalur diplomasi. PTRI berhasil melakukan upaya perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Perundingan tersebut menghasilkan perjanjian Romroyen di mana semua tawanan dibebaskan dan Yogyakarta kembali di tangan Indonesia.